Kerajaan Bali, berdiri, raja-raja dan peninggalan. Kerajaan Bali atau Kerajaan Bedahulu adalah kerajaan kuno di Pulau Bali yang berdiri antara abad ke-8 sampai abad ke-14. Pusat kerajaannya berada di sekitar Pejeng atau Bedulu, Kabupaten Gianyar, Bali. Pendiri Kerajaan Bali adalah Sri Kesari Warmadewa dari dinasti Warmadewa. Sejak pertama kali didirikan, kerajaan ini diperintah oleh beberapa keluarga raja. Namun, pergantian antara satu keluarga raja ke keluarga raja lainnya tidak disebutkan dengan jelas dalam prasasti Kerajaan Bali. Salah satu raja yang terkenal adalah Raja Udayana dari dinasti Warmadewa, yang berkuasa antara 989-1011 M. Saat dinasti Warmadewa berkuasa, agama pertama yang berkembang di Bali adalah Buddha. Seperti dilansir Kompas.com, barulah pada periode selanjutnya rakyat Bali memeluk agama Hindu. Dari sumber sejarah prasasti, diketahui bahwa Kerajaan Bali pernah dikuasai Singasari pada abad ke-10 dan Majapahit pada abad ke-14. Ketika ekspansi Kerajaan Majapahit pada 1343 M itulah Kerajaan Bali akhirnya runtuh. Setelah kepemimpinan Sri Kesari Warmadewa sebagai pendiri dan raja pertama Kerajaan Bali berakhir, tahta kerajaan jatuh ke tangan Ugrasena. Kekuasaan Ugrasena berakhir pada 942 Masehi, tetapi setelah itu tidak diketahui siapa yang menggantikannya. Barulah pada 955 Masehi, muncul seorang raja bernama Ajitabenendra Warmadewa yang berkuasa hingga 967 Masehi. Setelah itu, raja yang berkuasa secara berturut-turut adalah Candrabaya Singha Warmadewa, Janashadu Warmadewa, 975-983 Masehi, kemudian Wijaya Mahadewi, 983-989 Masehi. Berikut beberapa nama raja kerajaan Bali yang terkenal. Raja Udayana, 989-1011 Masehi. Raja Udayana yang bergelar Sri Darmodayana Warmadewa memimpin kerajaan Bali bersama istrinya Gunapriya Darmapatni. Mereka dikaruniai 3 orang putra, yaitu Airlangga, Marakata Pangkaja, dan anak bungsu. Airlangga yang menjadi putra mahkota justru tidak pernah memimpin kerajaan Bali, karena ia pergi ke Tanah Jawa dan menikah dengan putri Raja Medang Kamulan. Setelah Udayana turun tahta, kekuasaan jatuh kepada Marakata Pangkaja. Marakata Pangkaja, tahun 1011 sampai tahun 1022 Masehi. Selama berkuasa, Marakata Pangkaja dikenal sebagai raja yang melindungi dan memerhatikan rakyatnya. Setelah kepemimpinannya berakhir, tidak ada catatan tentang siapa yang berkuasa di Bali sampai dengan 1049 Masehi. Anak Wungsu, tahun 1049 sampai tahun 1077 Masehi. Anak Wungsu dikenal sebagai raja yang penuh belas kasih kepada rakyatnya. Karena anak Wungsu tidak meninggalkan ahli waris, kepemimpinan kerajaan Bali diteruskan oleh Sri Maharaja Walaprabu. Paduka Sri Maharaja Sri Jaya Sakti, tahun 1133 sampai tahun 1150 Masehi. Paduka Sri Maharaja Sri Jaya Sakti adalah raja pertama dari dinasti Jaya. Ketika berkuasa, ia juga dikenal sebagai raja yang bijaksana, melindungi, dan memerhatikan kesejahteraan rakyat. Sri Astasura Ratna Bumi Banten, tahun 1337 sampai tahun 1343 Masehi. Penguasa terakhir yang terkenal dalam sejarah kerajaan Bali adalah Sri Astasura Ratna Bumi Banten atau Dalem Bedahulu. Sri Astasura Ratna Bumi Banten berkuasa setelah Singasari runtuh dan Bali kembali menjadi kerajaan mandiri. Sebagai raja, ia terkenal karena keberaniannya menentang ekspansi kerajaan Majapahit pada 1343 yang dipimpin oleh Mahapati Gajah Mada.
Sayangnya, pertempuran berakhir dengan kekalahan Bedahulu dan sejak itu, Gajah Mada menempatkan seorang keturunan Brahmana dari Jawa bernama Sri Kresna Kepakisan sebagai raja di Bali. Keturunan dinasti Kepakisan inilah yang kemudian hari menjadi raja-raja pada beberapa kerajaan kecil di Pulau Bali. Berikut ini peninggalan kerajaan Bali adalah, Prasasti Belanjong, Prasasti Panglapuan, Prasasti Gunung Panulisan, Prasasti-prasasti peninggalan anak Wungsu, Pura Agung Besaki, Candi Padas, dan Candi Mengening serta Candi Wasan.